Jebret Tim, kita masih dalam keadaan berduka, tapi pertandingan di Eropa sedikit menghibur lah ya hari-hari kita. Tapi pasti ada yang gak happy nih, kayak fans-fans Barca seperti Mas Aryo dan juga Koci. Berbeda dengan kalau kita mau berkendara dengan happy, ya pasti pakainya GeForce dong. Fast Moving Automotive Parts punyanya Indonesia. Dan pasti ini sudah tersedia ya di semua e-commerce kesayangan kalian. Langsung aja follow Instagramnya di GeForce_ID di bawah Nesa ini. Langsung aja ya. Dan kalau ngomongin yang happy-happy juga nih ya. Ini yang lagi happy juga Panji Messi Suryono. Wih, tidak menduga kalau Inter bisa menang lawan Barcelona. Padahal yang mainnya Inter, ya kita bahas lah nanti ya. Kalau apakah Internya memang bagus atau mungkin memang Barcanya yang bapuk gara-gara banyak pemain yang cedera. Nanti kita bahas nanti. Ya, dia meragukan anak asuhnya Pioli sih. Tahu dong sekarang kan siapa yang lagi di puncak klasemen Grup E di UCL, udah jelas dong. Fans Chelsea hati-hati. Nah, benar fans Chelsea, ntar kita juga akan bahas untuk previewnya Milan lawan Chelsea. Tapi pekan ini emang pekan yang indah untuk tim Serie A di UCL. Ya, kita lihat juga besok ya nih. Nanti malam. Iya, nanti Milan. kan Milan Chelsea ya. Iya, kita lihat aja apakah Milan juga bisa sumringah. Dan sudah bersama dua pandit kita. Yang pertama ada bapak-bapak yang kalau di kolom komentar, tuh bapak gua. Banyak yang mau mengklaim dirinya anaknya Mas Aryo ya. Atau anak gua ternyata emang banyak ya. Ada juga nih fans Arsenal yang lagi pakai baju Liverpool. Ya apa ya, mentang-mentang lagi bahas Liga Champions, timnya juga nggak main di Liga Champions, yang ada aja sekarang ya lo pakai ya. Iyalah, udah apa sih? Aduh, lemes banget ya. Kita akan juga bahas kemenangannya Liverpool dan juga bagaimana melihat TAA, tapi sebelum itu juga kita akan juga ngebahas soal Inter Barca, tapi yang agak underrated nih, Club Brugge. Gimana sih ngomongin Club Brugge. Tapi kalau Brussels. gue dengar komentator Kalau bahasa Inggris Club Brugge. Bruges. Bruges. Kalau sananya Brugge. Ada Justin gitunya. Marah-marah tuh dia. Brugge gitu. Oh iya, kalau Justin masih marah-marah beda ya. Kolahnya. Ini termasuk yang bisa gue bilang mulus ya dia. Ya. 3 kali menang. Apakah bisa mengulang ya zaman-zaman waktu itu Porto Monaco kah? Apa terlalu dini untuk bilang seperti itu untuk klub Brugge ini? Ya tentu kalau dibilang mengejutkan banget juga enggak, karena di Belgianya sendiri klub Bruges ini emang perjalanannya juga lumayan bagus gitu. Dia juara bertahan juga. Lalu kedatangan pelatih Karl Hufkens yang bagus juga. Lalu ada beberapa pemain yang didatangkan langsung moncer juga gitu. Kayak kita lihat semalam penyerangnya si Jutkla. Dia dari Espanyol, dari Barcelona, di pemain tim dia pernah main di Spanyol kelompok usia juga. Dan sekarang sedang mengincar untuk World Cup juga. Gua nggak melihat bahwa gue melihat justru dia akan dipilih menjadi seorang nomor 9 nanti di World Cup untuk timnas Spanyol juga. Lalu ada juga Kamal Saweh yang baru datangkan, lalu langsung merebut posisi pemain yang lebih senior yaitu Yaremchuk yang baru datangkan untuk klub Bruges. Lalu semalam juga bikin gol. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana kita lihat lahirnya kembali seorang Mignolet, kiper dari Bruges. Belum pernah kebobolan di Liga Champions musim ini. Padahal lawan-lawannya kita lihat ada Porto, ada Atletico, ada Leverkusen. Lawan-lawan yang lumayan oke dan belum kebobolan musim ini. Dan itu penalti juga Atletico walaupun kena tiang, at least masih clean sheet di musim ini. Dan kalau untuk mengulang Porto atau Monaco kayak yang tadi lu bilang ya masih kejauhan. Masih kejauhan. Nah, tapi kalau dari Aldi kan ngomongnya tadi ngelihat domestik juga bagus kok, Mas Aryo. Tapi ngelihat ini kan Eropa gitu. Mentalnya berarti klub Brugge ini juga udah lumayan keasa dong ya untuk di awal-awal fase grup ini. Ya kalau domestik bukan setahun 2 tahun ya. Dalam 7 tahun terakhir mereka 5 kali juara. Dan 2 tahun selebihnya mereka runner up. Itu kan artinya memang tim ini langganan papan atas dan selalu berada di level tertinggi walaupun di liga domestiknya. Cuman kan harus kita lihat liga domestik mereka juga nggak jelek-jelek banget gitu kan. Banyak pemain-pemain yang datang dari Liga Belgia juga kan untuk tampil di Eropa. Dan kalau kita lihat Mignolet ya dia menyamakan rekor Manuel Neuer ya di musim ini, satu-satunya menjadi 2 kiper yang belum kebobolan di musim ini. Suatu bukti bahwa ya dia tetap bisa tampil di level tertinggi. Terus kalau kita lihat penampilan mereka memang sepanjang 3 pertandingan itu nih nunjukin tim yang betul-betul haus ya. Tim yang betul-betul ganas, mereka selalu tampil agresif, mereka selalu mencoba untuk memenangi bola walaupun mereka kehilangan bola, gimana cara untuk merebutnya lagi, dan itu terlihat bagaimana agresivitas itu menjadi gol demi gol. Dan pemain-pemain yang tadi Aldi bilang, Jutkla salah satunya memang pemain yang tampil sangat eksplosif ya di pertandingan semalam. Dia ngebuktiin juga lewat golnya dan juga memberikan assist.
dan juga terpilih menjadi pemain terbaik juga di pertandingan tersebut. Cuman kalau tadi Mario nanya apakah mereka bisa melaju jauh, ya saya nggak yakin juga gitu. Maksudnya mungkin kali ini mereka akan lolos dari fase grup ya. Kalau kita bicara mereka pernah nyampe di level tertinggi Eropa sebenarnya di tahun 70-an. 70-an mereka sampai ke final Cup Winners' Cup ya. Mereka sempat itu. Itu mah banyak yang belum lahir kayak penonton jebret ya. Dan juga di Piala UEFA juga. Jadi tim ini memang di tahun 70-an, tahun 80-an, terakhir tahun 90-an mereka sampai ke semifinal. Tapi kan itu bisa dikatakan sudah lama. Tetapi di era sekarang keluar dari fase grup itu bisa dikatakan hal yang mustahil buat Bruges yang sama sekali belum pernah nyoba untuk bisa step ke fase grup. Nah, mungkin kali ini mereka akan step untuk masuk ke fase sistem gugur, tapi apakah mereka akan melaju jauh? Nah, ini baru yang menjadi ujian sesungguhnya gitu. Kalau mereka nanti lolos, apakah akan melaju jauh? Kok gue belum lihat itu sih. Nah, kalau misalnya nyambung dari Mas Aryo ini, berarti yang sebenarnya kita lihat tim-tim yang satu grup sama klub Brugge ini memang ya lagi kurang moncer aja ya. Atletico juga kalah kemarin. Kita coba dikit ke Atletico-nya ya. Sebenarnya apa yang salah dengan Atletico? Apakah memang taktik dari seorang Diego Simeone udah usang gitu? Sedikit tadi yang pengen gue coba garis bawahi dari omongan Mas Ira adalah bahwa sejak formatnya jadi Champions League, ya, klub Bruges belum pernah lolos ke knockout stage. Itu satu fakta ya. Gitu ya. Sejak formatnya jadi Champions League, belum pernah lolos ke knockout stage. Dan ada apa dengan Atletico? Ini kalau Atletico sendiri buat gue adalah sebuah akumulasi dari banyaknya masalah gitu. Bahwa seorang Diego Simeone dengan taktisnya yang ternyata tidak begitu mendeliver permainan yang diharapkan oleh manajemen, tapi di sisi lain juga dia ibaratnya tangannya diikat satu sama manajemen bahwa kebebasan dia dalam memilih pemain, kebebasan dia dalam membeli pemain tidak sebebas dulu gitu. Sekarang terbatas banget, dan juga pemilihan pemain juga pada akhirnya tidak bisa semaksimal dulu. Kalau secara permainan kita lihat ini permainan sangat amat negatif football. Walaupun emang Atletico bukan permainan yang menghibur banget dari dulu juga. 2017, 2018 mereka sempat bermain bagus, dapat silverware juga. Tapi secara permainan ya emang begini-begini aja gitu. Berarti Simeone nggak kayak taktik dong? Emang nggak ada urusannya sama kayak taktik sih. Maksud gue nggak bisa mengimplementasikan atau kayak taktik itu kan terusnya coach gitu kan. Kita harus pakai itu juga sih bahwa apapun taktiknya kalau dia bisa deliver, masalahnya apa gitu. Gue nggak mau terkekang dengan termsnya. Cuman kayak kalau keterbatasan kalau itu. Secara keterbatasan ini sudah buat gue ini sih pribadi ya. Cuman gue tinggal nunggu waktu nih. Xavi atau Simeone duluan yang bakal dikeluarin dari tim. Serius lu? Lu yakin Xavi bisa secepat? Kalau dia nggak bisa ngambil poin nanti di Camp Nou saat menghadapi Inter, ya kita lihat. Barca kan pengen lolos ke babak knockout stage. Kalau sampai emang nggak bisa lolos ya, gue nggak melihat Xavi akan dipertahankan sih. Oke, Barsanya nanti dulu kita tahan ya. Masih tahan dikit ya, Mas. Kalau Atletico, Mas? Ya justru Atletico di musim ini, justru gue melihat sebuah transisi skema ya, transisi formasi dan juga sistem bermain yang sama sekali berbeda yang dipraktekin oleh Simeone. Orang mengatakan bahwa musim kemarin ketika dia gagal mempertahankan gelar La Liganya, musim sebelumnya kan mereka sempat juara bersama Luis Suarez, tetapi di musim kemarin sama sekali tidak bisa meneruskan apa yang mereka dapatkan di musim sebelumnya. Makanya fans setelah sekian tahun panjangnya mereka memberikan semacam cek kosong lah bagi Simeone. Lu mau ngapain terserah deh, tim ini mau diapain terserah deh, yang penting we believe in you. Dan kalau ada patung yang akan dipajang di stadion, gue rasa patung Simeone akan ada di situ karena begitu besar peran dia terhadap Atletico Madrid. Apapun orang mengatakan taktiknya jelek lah segala macam, tapi bagi Simeone dia pahlawan. Bagi Atletico dia adalah pahlawan yang nggak ada tandingannya di situ. Luis Aragonés bahkan akan dilewati sebagai pelatih yang bisa dikatakan pelatih yang paling hebat yang pernah dimiliki oleh Atletico. Tapi gue rasa dia sudah surpass itu. Nah, di musim ini dia mencoba something new. New juga nggak new banget karena beberapa musim sebelumnya dia pernah mencoba untuk menguasai permainan. Dia pernah mencoba ketika Carrasco baru masuk, mereka tampilkan betul-betul ofensif. Mereka berbeda dengan skema yang biasa mereka counter attacking team, mereka defense dalam lalu selalu mengandalkan counter attack. Coba diubah oleh Simeone. Cuman sering sekali mereka kebobolan ketika gaya seperti itu. Makanya Simeone akhirnya balik lagi ke sistem yang lama, Dan sistem yang lama itu proven buat dia dan timnya untuk bisa mendapatkan
poin, bahkan mendapatkan silverware. Di musim ini setelah ditekan Udah oleh proven ternyata kan? Iya, setelah musim kemarin ditekan begitu besarnya oleh fans, dia coba balik lagi untuk tampil ofensif. Kita lihat berapa kali Atletico Madrid memegang kendali permainan. Bagaimana Atletico Madrid menguasai possession. Sebetulnya itu kan bukan Atletico, tapi mereka bisa melakukan itu ternyata dengan pemain-pemainnya dengan gaya yang diubah oleh Simeone. Tapi memang ada ups and downs-nya ketika mereka kena counter, mereka akhirnya kebobolan, berapa kali mereka kalah oleh tim-tim yang di atas kertas seharusnya mereka tidak mengalami kekalahan, termasuk di Liga Champions, di mana untuk pertama kalinya dalam 5 musim terakhir ini rekor terburuk Atletico yang ya baru dapat poin segini dari 3 pertandingan pertama. Biasanya mereka di fase gugur mereka sudah berada di papan atas, menang 1-0 lah, menang 1-0 dengan skor tipis. Tapi ini ternyata perubahan ini belum bisa menghasilkan hasil optimal. Makanya apakah dia akan kembali? Kalau kita ngelihat formasinya, di La Liga biasa main 3 back, di sini dia coba balik lagi ke 4 back. Axel Witsel yang biasa dijadikan sebagai pemain nomor 3 di belakang, tapi kemarin dibalikin lagi jadi pemain nomor 6 di tengah. Itu kan perubahan yang coba di-adjust oleh Simeone. Tapi memang hasilnya belum dapat, tetapi kalau sampai kalah sama Brugge sih ya agak kelewatan juga ya. Maksudnya paling tidak mereka tidak kebobolan sampai 2 gol dari Brugge. Jadi rentetan hasil buruk ini ya, Mas Arya. Rentetan hasil buruk ini bisa menjadi indikasi nggak sih kalau Simeone itu harusnya ya udahlah, lo harus bisa cabut lah kalau misalnya ini ngomongin indikasi hasil yang udah sejelek ini ya. Kalau gue bisa bilang jelek dong untuk tadi lo ngomong. Ya mungkin ini benar-benar bisa dijadikan musim yang betul-betul menjadi ujian penentu bagi Simeone. Musim kemarin sudah jelek, tapi dia masih dikasih musim ini masih dikasih full trust dari manajemen. Lo akan bisa mengeluarkan Atletico dari permainan buruk di musim kemarin. Tapi di musim ini kalau dia masih stuck di situ, dengan perubahan formasi yang dia coba lakukan ternyata tidak bisa mendapatkan hasil. Kan yang penting hasil bagi fans Atletico. Nggak peduli lo mau main kayak apa, tapi sampai hasilnya nggak mendapatkan apa yang dimau, ya berarti ini menjadi momentum bagi manajemen untuk akhirnya saatnya untuk Simeone diganti. Oke, kalau tadi Aldi juga bilang tergantung akhir musim ini ya. Iya, lo bilang kalau misalnya Xavi atau Simeone, lo bilang ya tinggal tunggu waktu aja. Menurut lo kira-kira Simeone bisa lebih cepat nggak angkat kaki dari Di sisi lain yang tadi Mas Haryo omongin itu benar, tapi di sisi lain Simeone ini nggak lagi memiliki kekuatan, nggak lagi memiliki kebebasan seperti musim-musim lalu. Sekarang contoh, yang tadi lo bilang. at least soal Griezmann aja, gimana lo jadi pelatih tapi lo bisa mainin pemain hanya 60 menit sih? Ya kan itu. Karena memang Atletico nggak mau ngeluarin duit ya. Itu aja karena berarti kan dari manajemen dia nggak menyupport secara maksimal di musim ini. Mungkin kayak ya musim lalu udah disupport lo masih nggak maksimal juga gitu. Cuman kan nggak bisa. Ini sepak bola adalah perlu modal besar juga gitu. Lu butuh support. Kalau emang lu nggak butuh Griezmann, lu lepas, lu cari pemain lain yang bisa lu maksimalkan 90 menit potensinya, week in week out gitu kan. Nggak bisa juga lu mainin seorang pemain yang cuma 60 menit ke atas doang gitu. Artinya adalah satu sisi gue sangat amat suka dengan El Cholo ini, gue sangat amat suka bahwa dia pendekatan dengan pemain, bagaimana dia dengan media juga, gue suka dengan karakter dia. Cuman gue justru kesian gitu loh dengan situasi seperti ini, dia kayak dikekang juga oleh manajemen bahwa ya all the best ya buat Atletico juga. Cuman dengan situasi seperti ini gue nggak melihat bahwa dia akan nyaman juga selama-lama di Atletico. Ya, Oke, kita lihat ya. Kita juga pengen tahu nih opini dari Jebretim. Menurut kalian, apakah memang eranya Simeone yang sudah berjalan lebih dari 1 dekade ini harus berakhir? Coba kalian komen-komen, kita mau tahu ya opini kalian. Dan ini juga Jebretim sudah banyak yang bahas, katanya minta request bahas kehancuran Busquets. Dan kawan-kawan tentunya ya. Memang ini kan udah kita duga akan bermasalah ya Del ya. Betul. Bener ya, bener. Ini kita lihat ya. Lihat ya. Apa? Aku tanya lu apa? Pertanyaan lu apa dulu nih? Apa dulu sih? Tadi gue yang fans Barcelona dulu aja, yang fans Barcelona aja. Iya kan? Nilainya C. Ya. Jokesnya bapak-bapak. Bapak gua. Oke, kalau Mas Aryo melihat Barcelona di babak pertama cukup menguasai jalannya pertandingan. Memang sepanjang laga sih menguasai. Tapi cukup babak pertama ini memang depannya Barca yang bapuk atau emang Internya bagus belakangnya? Ya Inter jauh lebih siap untuk menghadapi Barcelona di pertandingan ini. Kan dia tahu bagaimana posisi dari kan habis kalah Om. Posisi dari Simeone Inzaghi yang betul-betul tertekan. Ya kan di terakhir kita bicara kan
2 game yang akan menentukan 9 hari ke depan akan menentukan Simone Inzaghi ketika dia ketemu Barcelona 2 kali. Apakah dia bisa mendapatkan poin? Apakah dia bisa betul-betul mengeluarkan Inter dari ya kubangan ini sekarang gitu? Dan ini kan kebukti mereka yang tampil lebih ngotot dalam bertahan, dan mereka tahu betul bahayanya Barcelona ada di mana sih. Oke, possession, ambil possession, kita udah siap di belakang. Pemilihan backnya semuanya 190 tingginya. Ada De Vrij di situ, ada Bastoni, ada Skriniar yang dimainkan, bukan Acerbi. Acerbi mungkin lebih tinggi 1 cm dibanding Skriniar, tapi di pertandingan terakhir agak banyak bengongnya Acerbi gitu. Acerbi main kemarin. Dari yang efektif aja deh. Di belakang komunikasinya begitu buruk sehingga Inter kebobolan beberapa gol gitu yang ketika Acerbi main, makanya dibalikin Skriniar. Dan mereka tahu betul setiap ada umpan-umpan tinggal disundul dan itu kan yang terjadi. Mereka kan akan ngoper bola ke Lewandowski, tinggal ditungguin aja. Oke, lo boleh crossing, gua buang, kita akan setup lagi dari bawah. Mereka udah siap dengan skema apapun yang akan dikeluarkan oleh Barcelona. Mereka udah tahu nonton pertandingan Barcelona memang kekuatannya di 2 yang di depan kan. Entah itu Rafinha, entah itu Dembele. Cuman dalam beberapa pertandingan kan sudah kebukti bahwa ketika Dembele tampil bersama Rafinha, Dembelenya di kanan, Rafinha di kiri, nggak pernah optimal. Walaupun mereka coba bergantian gitu ya. Rafinha kan lebih bagus di kanan. Di Timnas Brasil kemarin dia buktiin lagi, dia main di kanan, dia tampilnya bagus banget. Xavi gitu. kepala batu dong berarti? Iya, in a way kepala batu. Cuman kan orang mengatakan kenapa Ansu Fati nggak dimainin dari awal. Tapi kan gue selalu punya argumen tentang Ansu Fati. Ini pemain ketika dalam 3 tahun, cederanya 2 tahun, itu dan cederanya terus berulang, dan cederanya cukup panjang di usia yang sangat muda. Xavi betul-betul tahu kapan gue harus maksimalin ini orang. Kalau gue maksimalin, cederanya belum fit 100%, ataupun 100% cuman ada kemungkinan untuk relapse di usia yang begitu muda. Apakah nanti mentalnya nggak akan keganggu? Apakah dia akan menjadi calon bintang doang sampai dia tidak bisa menunjukkan kualitas sesungguhnya gitu kan? Itu yang nggak mau Xavi, makanya dipirit-pirit memainkan Ansu Fati. Cuman pemilihannya, kenapa Rafinha yang selalu terbukti kalau disandingkan dengan Dembele nggak pernah optimal. Kenapa nggak Ferran Torres yang dimainin? Walaupun banyak nggak optimalnya juga, cuman in a way banyak lebih memberikan opsi-opsi ketika bekerja sama dengan back di sisi kiri dari Barcelona. Ferran Torres tuh lebih bagus dalam bisa beroperasi di sisi kiri. Kenapa yang dipilih lagi-lagi Rafinha, dan sudah kebukti kan ini. Di satu sisi menunjukkan bahwa Xavi yang tadi lo bilang kepala batu juga, kenapa dimainin Rafinha dan juga Dembele. Dan kalau lo udah dalam satu sisi lo betul-betul tidak bisa ngebongkar pertahanan dengan manfaatkan kedua sayap, bola-bola dari tengah pun nggak bisa masuk. Pedri nggak bisa lakukan penetrasi. Gavi berantem doang di lini tengah, tapi nggak ada bantuan untuk penetrasi ke depan. Oke, Gavi memang bagus dalam fight, siapapun akan dilawan sama dia, siapapun akan ditebas sama dia. Cuman untuk membutuhkan tusukan dari tengah, pemain-pemain justru seperti Cassie itu bisa melakukan itu. Tapi dia juga jadi pemain pengganti kan kemarin. Jadi pemain pengganti, dan kalau yang memang ditahan di belakang Busquets, kalau berdua Gavi kan otomatis cuma Pedri yang bisa masuk ke depan. Nah, tidak ada bantuan untuk bisa nusuk ke depan di saat dua winger lo tuh nggak bisa memberikan kontribusi. Ya itu yang gue salahkan dari seorang Xavi. Xavi kepala batu, setuju atau tidak? Aldi Bawazir, nggak usah ketawa. Poinnya adalah partai gini, ini ya, kepala batu menurut gue. Poin gue adalah bahwa yang nonton pertandingan lawan itu nggak cuma Barca doang. Inter juga nonton pertandingan Barca juga nonton pertandingan Inter dulu. Artinya adalah kemarin Lewandowski itu di double team sama Inter. Saat dia ada di depan ada kiri, Skriniar sama ya pokoknya ada 2 back. Di Marco ya? Bukan di kiri luar. Nggak, 3 back itu dia selalu nge-double team si Lewandowski. Dan kemarin Barcelona melakukan lebih dari 50 crossing untuk Lewandowski. Semuanya nggak ada yang kualitas. Kuantitasnya banyak, kualitasnya nggak ada. Crossing hampir nggak pernah nyampe ke Lewandowski. Artinya adalah bahwa Barcelona bisa menciptakan peluang, tapi peluang seperti apa yang diciptakan itu yang jadi masalah. Bahwa lagi-lagi waktu menghadapi Mallorca, gue melihat bahwa ini tim beda nih mainnya gitu, bahwa Ansu Fati di kiri, lalu
Dembele di kanan benar-benar bisa menyuplai gitu. Makanya SG-nya gede banget untuk menghadapi Mallorca juga Barcelona. Artinya adalah selain walaupun itu golnya cuma satu ya. Walaupun golnya cuma satu nggak makanya. mematikan juga ya. Dan selain itu juga gue nggak melihat peran dari fullback-nya Barcelona, Christensen dan juga Sergio Roberto. Tapi saat Balde masuk, berbeda sekali. Bahwa Balde eksplosif banget. Ini yang dibutuhkan oleh Barcelona. Bahwa lu nggak cuma pemain maju ke depan, nunggu untuk melokin bola. Tapi benar-benar pemain yang bisa carry bola dari belakang sampai depan, tektokan sama pemain tengah untuk sampai depan untuk crossing. Gue nggak melihat si Marcos Alonso melakukan itu. Bahwa dia bermain sangat amat tinggi di high defensive line, memang. Itu emang bolanya Xavi memang seperti itu. High defensive line untuk membantu pressing ke depan. Tapi kemarin gue nggak melihat Marcos Alonso seperti itu. Sergio Roberto sempat kan dia juga ngasih crossing gitu di depan terus emang. Iya. Cuman untuk umpan-umpan yang bagus gue nggak melihat itu. Bahwa kita tahu levelnya Marcos Alonso, bahwa dia juga udah lama nggak main, dia disebut sedikit karatan juga. Gue bisa melihat itu karena udah lama nggak main nih orang juga di Chelsea juga sempat nggak lama main. Sudah lama tidak bermain lalu ke Barcelona. Kemampuan dia juga belum ada di level tertinggi lagi. Begitupun juga Sergio Roberto, dia lebih aktif masuk ke dalam sehingga nggak ada yang ngebantu Rafinha di depan. Akhirnya Rafinha nampak jelek walaupun emang Rafinha ini buat gue jangan dimainkan bareng dengan Dembele. Rafinha atau Dembele gitu. Kiri sebenarnya Ansu Fati, ya oke lah kalau emang tadi Mas Harwi bilang dan emang terbukti bahwa dia ini sering cedera, ya Ansu Fati starter tapi digantilah di menit sekian gitu. Karena emang benar-benar saat Ansu Fati bermain dengan Balde, berbeda sekali Barcelona, lebih atraktif, lebih ada bola yang dimasukkan ke kotak penalti. Lalu juga tandem dengan Gavi di sebelah kiri juga ada gitu. Bahwa artinya benar nomor 10 di Barcelona saat ini nggak ada pemain satu yang. Nah, adanya Busquets bertahan banget kan, adanya dua pivot di rada depan. Sebenarnya butuh satu orang di belakang striker. Gue lihatnya seperti pertandingan Bayern Munchen bahwa ada Muller di tengah di belakang striker yang bisa beroperasi kalau nanti belok ke kiri dia menjadi segitiga di kiri, lalu saat dia bermain di kanan dia menjadi segitiga di kanan. Ada satu bukan satu pivot, ada satu jangkar gitu di belakang striker yang membantu segitiga. Kan permainannya Barcelona kan tiki-taka itu kan ada segitiga permainan yang saling oper gitu kan. Ini yang hilang di Barcelona saat ini bahwa ketiganya nggak ada gitu dan di lini tengahnya adalah dua pemain Gavi dan Pedri juga bukan pemain yang so far dinamis banget gitu bahwa mereka punya kemampuan mereka punya masa depan yang cemerlang juga tapi gue nggak melihat bahwa keduanya ini bisa membantu penyerangan secara maksimal bahwa ada sedikit yang harus dirubah. Ada sedikit harus ditweak dengan permainannya Xavi di Barcelona saat ini. Oke. Berarti kalau misalnya gue ngambil dari Aldi nih Mas Ari ya. Apakah pemain yang nggak bisa menjalankan instruksinya Xavi atau Xavinya juga kerepotan sendiri nih dengan ya komposisi pemain yang sekarang di skuadnya? Ya rotasi sih memang harus dilakukan ya. Ketika kepercayaan Xavi di tengah tuh kan betul-betul jelas Busquets, Pedri dan juga Gavi. In a way memang mereka trio yang the best ketika dimainkan gitu. Cuman kan di beberapa pertandingan kebukti bahwa Gavi ketika dibutuhkan kreativitinya itu nggak bisa muncul. Ya walaupun dia nature-nya bukan pemain kreatif, cuman sesekali lo harus masuk dong. Maksudnya Casey kan juga kita tahu pemain improve lah gitu ya. Pemain yang jagonya berkelahi di lini tengah gitu kan. Cuman di Milan kan dia kerap masuk ke dalam lalu mencoba tusukan-tusukan. Ya pemain seperti Wijnaldum mungkin di Liverpool. Dia juga bagus di tengah, cuman at the right moments dia selalu bisa masuk melakukan tusukan atau paling nggak berada di kotak penalti ketika ada crossing, menyambut second ball-nya yang kayak gitu-gitu tuh belum terlihat dari Gavi. Jadi pemilihan pemainnya sih yang harus dilakukan rotasi sehingga lo betul-betul mendapatkan siapa yang starting 11 terbaik lo. Oke, di wingback memang terjadi masalah terutama di sisi kanan ya. Ketika Koundé yang harusnya menjadi starter utama sekarang tapi ternyata dia mengalami cedera. Araujo yang bisa juga dimainin di sisi kanan juga mengalami cedera. Jadi akhirnya memainkan Sergio Roberto. Sergio Roberto kan bagus tapi ya nggak aja. Quality wise dia luar biasa bagus, vision juga bagus. Cuman kan kadang-kadang kayak layangan tuh singit gitu. Maksudnya dia larinya tuh positioningnya nggak tepat dalam pemilihan positioning, terutama ketika ada serangan dia harus masuk kemana yang kayak gitu-gitunya tuh kerap tertahan gitu. Nah jadi emang harus di-rotate lagi pemain-pemain yang dimainkan oleh Xavi. Mumpung mereka lagi berada di papan atas, mereka akan bisa mencoba untuk melakukan rotasi, untuk betul-betul mendapatkan, kalau gua memainin Dembele, nggak sama Rafinha tuh siapa sih yang gua layak kedepanin. Oke, sesekali Ferran dicoba, sesekali mungkin Dembele nggak dimainin, Rafinha aja di kanan. Di kirinya Ansu Fati sebagai starter beberapa kali dicoba juga
juga menjadi sebuah opsi menurut gua gitu ya. Apapun hasilnya untuk mendapatkan untuk bisa melangkah jauh di Liga Champions dan juga menjadi paling tidak posisi 2 di liga, gue rasa itu masih safe ya dari sisi financial. Dari sisi financial kan kita lihat apa yang sudah dikorbankan Barcelona sampai ngutang-ngutang, sampai ngejual something yang tidak bisa, yang something yang masih di depan udah bisa mereka jual untuk mendapatkan pemain-pemain ini yang pilihan Xavi dengan harga segitu besar, kan berarti dia diharapkan untuk bisa mendapatkan something kan, mendapatkan trofi. Itu yang dari sisi gengsi lah kalau mereka dapat trofi. Tapi dari sisi financial, mereka bisa sampai ke semifinal Liga Champions, itu sebetulnya sudah mendapatkan finance yang cukup, dan juga peringkat kedua di La Liga mereka juga sudah mendapatkan hal yang cukup. Tapi apakah secara gengsi itu cukup dengan begitu banyak pemain? Ya seharusnya mereka mendapatkan paling nggak 1 trofi dengan begitu banyaknya pemain yang dibeli. Nah, kalau gue ngambil atau gue nge-recap tadi yang dibilang sama Papa Haryo, ini kan berarti banyak banget tekanan ya untuk Xavi, sampai semalam dia juga sering protes nih ke wasit. Karena gue juga lihat wasit ini juga agak-agak ya gimana gitu deh keputusannya, apalagi beberapa kali VAR yang awal-awal juga Inter apa siapa ya? Apa bahasanya gitu? Yang Dumfries kan yang terakhir tuh. Cuman yang awal-awal juga sempat ada tanda tangan tuh. Nah, lo ngelihat wasit sendiri sebelum ke wasit gue sedikit tambahin tadi Mas Ari bilang bahwa benar secara finansial ini Barcelona dalam tekanan karena kalau sampai nggak lolos ke knockout itu dia harus nunggu tahun depan untuk berada di situasi Liga Champions lagi. Ini secara finansial sangat amat bakal kena banget karena berada di Liga Champions duit besarnya di trofinya kan, di knockout gitu. stage-nya. Di knockout stage-nya. Makanya bebannya saat itu berat banget. Jadi gua nggak mau melihat sejauh itu bahwa Barcelona harus mendapatkan silverware karena it's a must, karena Barcelona tiap tahunnya adalah untuk mendapatkan gelar. Cuman kalau sampai Barcelona nggak lolos ke babak knockout stage, di mana disitulah pundi-pundi berada, itu berbahaya. Dan bahwa leverage keuangannya tadi ya di sini nih bakal bermasalah. Jadi Barcelona secara keuangan harus lolos ke ke knockout stage. Atau bisa juara Europa League. No. Jauh duitnya. Kita bahas wasit dulu gimana VAR semalam. Gini, pertandingan Liga Champions ini beda sama di La Liga. Gue mengerti banyak fans Barcelona yang akhirnya protes. Itu handsball, harusnya kita dapat penalti. Dumfries, which is handsball. Dan gue ngerti kenapa pada protes, karena Liga Champions ini beda sama di Liga. Liga Champions ini ditentukan oleh 1-2 momen. Percuma lo bikin 50 crossing kayak Barcelona kemarin, tapi nggak ada yang berkualitas, tapi lo dapat 1 momen, lo dapat penalti, bisa merubah segalanya. Ambil satu sama dengan Inter, itu buat gue adalah modal yang bagus juga buat Barcelona di minggu depan. Itulah kenapa banyak yang protes, karena momen tersebut sangat penting. Apalagi itu terjadi di extra time, di 8 menit loh extra time. Di 8 menit itu ada kejadian seperti itu, dan ini Barcelona sangat amat dirugikan oleh wasit. Walaupun dari awal ya VAR-nya bener-bener aja, yang offside ya emang offside, yang handsball emang bener handsball. Tapi Dumfries. Cuman yang terakhir itu Dumfries itu salah. Itu buat gue handsball. Lo handsball, berarti lo menyalahkan wasit untuk itu. Wasitnya tidak mengambil keputusan yang tepat. Iya, bagus ya, gitu. Nggak konsisten gitu kan. Ketika handsballnya Ansu Fati, dan menurut gue memang itu handsball. Clear itu. Karena kan memang posisinya unnatural kan, mereka nyebutnya posisinya unnatural karena lo ketika lo nyundul tangan lo di sini. Walaupun lo nggak bisa mengontrolnya ketika bola itu datang, tapi kan tangan lo tetap berada dalam posisi yang nggak wajar untuk menyundul. Itu istilahnya di perwasitannya gitu. Makanya dilihatin ke VAR kan, akhirnya oh betul ini handsball. Cuman kan ketika Dumfries. Dan kalau memang dilihat si Fati yang menyundul, bolanya kan harusnya ke sana kan. Nggak mungkin bolanya ke situ dong. Kalau ke situ kan pasti kena dari si Dumfries gitu. Nah, Dumfries kan ada tangannya di sini. Bisa menjadi handsball. Dan kalau terlihat di situ agak kelihatan handsball apa enggaknya, apakah mereka betul-betul bisa melihat itu sebuah hands apa enggak. Cuman kenapa kok nggak sampai di VAR? Nah, itu kan menjadi pertanyaan dari Xavi ketika kemarin ketika sebelumnya kok lo sampai ngeliatin ke VAR, tapi di sini kok lo begitu yakin bahwa ini nggak handsball, nggak butuh VAR gitu. At least nggak dicek VAR gitu. Iya, nggak sepanjang itu pengecekannya gitu. Kalau nggak misalnya lo udah made up your mind, basa-basi lah ya, tetap biar kelihatan konsisten gitu kan, lo tetap aja lo lihat TV, walaupun lo udah bulat sebetulnya, gue udah butuh penegasan aja bahwa ini memang bukan handsball gitu misalnya.
Jadi harusnya tetap ngeliatin VAR-nya gitu. Tapi kan yang ditanyakan Mas Safi, kenapa lo treatment lo beda ketika tim gue yang kena VAR, tapi tim lo yang kena kok lo nggak kena VAR gitu. Gue cuma butuh jawaban kok, sampai akhir pertandingan ditanya kan, tapi wasitnya nyelonong aja masuk. Iya, sampai katanya juga Safi juga akan melayangkan tuntutan gitu. Jadi menurut lo nih, Di, kan banyak yang di sosial media bilang, kalau kalah aja, jangan banyak alasan. Tapi menurut gua Safi mengambil tindakan yang tepat. Lo setuju atau enggak? Oh, kalau soal tuntutan atau enggak itu Nah, untuk komplainnya dia. wajar komplain lah, karena yang gue bilang tadi bahwa ini Liga Champion ini divine dengan 1-2 momen yang sangat amat penting. Itulah kenapa City meletakkan Haaland, karena dia butuh 1-2 momen untuk kill the game. Ini juga di menit-menit akhir, di menit yang sangat amat akhir, dapat peluang lewat penalti dari handsball lawan. Ya, ini harusnya menjadi momen bagi Barcelona untuk dapat hasil seri, at least mendapatkan penalti dulu deh, mendapatkan penalti dari Inter gitu untuk menjadi modal berharga di minggu depan kembali di Camp Nou. Tapi ini kan nggak dapat. Gue sangat amat mengerti pada akhirnya fans Barcelona pada protes dan pada juga pada nggak senang dengan performa wasit, karena ini terjadi di menit-menit akhir. Yeah. Mar, jadi kalau di menit-menit awal di pertengahan mungkin lo masih bisa keep up gitu kan, lo masih bisa ngapain, tapi lo di menit-menit akhir ini harusnya menjadi momen yang lo bisa menjadi sesuatu, dan itu nggak terjadi ya. Dan gue mengerti banget. Cuman buat gue kemarin banyak pembicaraan bahwa menyalahkan Dembele. Gue melihat di sosmed banyak sekali yang menyalahkan Dembele, bahwa lu jangan scapegoat dengan seorang Dembele doang juga gitu. Banyak sekali yang perlu disalahkan. Ini banyak banget yang bisa diulik. Cuman buat gue adalah ini bukan akhir dari segalanya. Barcelona masih bisa bangkit di babak di Camp Nou nanti menghadapi Inter dan mendapatkan poin. At least harus ada yang dirubah dari Barcelona. Kalau sampai nggak lolos ya tadi Aldi bilang pengaruhnya satu match itu terhadap kelangsungan. Kalau akhirnya lu nggak lolos fase grup, match itu disebut kan? Lo kehilangan berapa? Kehilangan berapa potensi, berapa puluh sampai ratus juta euro, ya kan, dari TV rights-nya, dari match fee-nya sendiri, tiket, dari tiketing, dari segala macamnya, lo kehilangan potensi duit berapa kalau lo sampai nggak lolos. Makanya Safi marah betul gitu kan, ketika berharap mungkin bisa mencuri 1 poin di sini dan nanti bisa menang di Camp Nou atau sama-sama imbang, kan paling tidak kekuatannya masih sama gitu. Cuma paling nggak ya kita ngelihat sekarang ya, sama-sama 3 poin masih banyak lah. Masih banyak kemungkinan. Masih ada kemungkinan lah mereka bisa menang lawan, ya pasti Pleasant menang lagi. Lawan Inter, siapa tahu bisa menang juga di Camp Nou, dan gue cukup yakin mereka bisa menang. Dan siapa tahu? Dan lawan Munchen. Dan siapa tahu? siapa tahu kita kalah lagi. akan tanya sama fansnya Milan. Kalau kata gue sih itu hoki aja Inter. Lu mah gitu aja sih. Ya nggak jepretin. Ya. Tapi kita juga masih akan bahas nih tentang kejayaan tim Italia di UCL secara lengkap. Tapi setelah yang melewat satu ini. Untuk seluruh keluarga besar, lebih umumnya adalah sepak bola Indonesia, dan lebih khususnya adalah teman-teman dari saudara-saudara kita di Malang, keluarga besar Jebret Media mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk semua korban dari tragedi Kanjuruhan tanggal 1 Oktober kemarin. Ketika sepak bola kita sedang hype ya, penampilan timnas sedang on track gitu ya. Terus kita baru saja kembali dari kungkungan pandemi gitu. Terus tiba-tiba langsung ini seperti seperti teguran besar yang tsunami kita besar. nggak bisa duga gitu kan. Kalau bencana alam ketahuan kan ya, biasa kita nggak bisa tahu, bisa tiba-tiba muncul. Ini itu yang saya rasain seperti itu gitu. Yang bikin mirisnya adalah banyaknya sekali korban itu di bawah umur usia, ya ada masih pelajar banyak. Dan juga mereka ada di tribun yang sebenarnya tidak berada di lapangan, mereka tidak turun ke lapangan di awal-awalnya. Ini yang sangat miris sekali. Lihat korban makin banyak, terus Aremania juga bilang tolong, ini sudah ada yang mulai membiru mukanya segala macam. Itu kita mulai sadar kalau ini udah kelewatan ini. Hanya menghalau kerusuhan massa ya, atau demonstran gitu, dan senjatanya memang itu gitu. Padahal di sepak bola kan aturannya nggak boleh. Ya. Saya yakin sih seperti dikatakan oleh Kompolnas dalam rilis resminya hari ini menyatakan bahwa polisi nggak tahu. Nah, itu kan berarti benang merahnya di situ sebetulnya. Ada missing link antara informasi antara. Depdagri membahas tuntas tentang peristiwa di Kanjuruhan. Itu ada bintang tamu juga ya, yang kita wawancara bersama jurnalis yang waktu itu ada di lapangannya langsung. Selengkapnya langsung aja kalian bisa saksikan hanya di Jebret Media TV. Ya, dan gue dari Mario Delano, gue belum ngomong secara langsung sama Jebretin, jadi turut berbela sungkawa, semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dan ya kalau kita masih lanjutin ngomong soal Liga Champions yang kemarin ini, Mas Aryo juga gue ngelihat Spalletti. Itu dia ketika ada mengheningkan cipta untuk
korban kanjuruhan dia bener-bener khusyuk. Nah itu gue respect banget tuh. Dan dia mungkin itu juga menjadi sesuatu yang bisa gue lihat Spalletti, wah timnya juga menang besar gitu. Jadi dia memang orang yang low profile mungkin ya. Gue belum pernah interview Doi sih, mungkin Mas Aryo pernah, cuman ya kejadian ini benar-benar menjadi sebuah sorotan Eropa, dunia at least ya. Banyak tribun yang melakukan karyo dan banner juga untuk memberikan support kepada kejadian tersebut. Dan ya paling enggak walaupun kita nggak bangga juga dengan hasil ini ya, kejadian tersebut, paling enggak kita sangat amat terketuk lah dan juga bahagia bahwa Eropa segitu melihat gitu kejadian di Indonesia ini. Kita akan bahas timnya Spalletti dulu nih. Luciano Spalletti, Napoli. Yang low profile menurut dia. Tapi gue ngeliat, tapi pemainnya ada low profile. Tapi nggak ada arogan-arogannya kalau gue ngeliat Spalletti ya. Orang lagi mendingan chip tuh ya pasti khusyuk. Tapi benar-benar kan biasanya cuma yang kayak gini doang. Cuma dia tuh bener-bener yang kayak gesturnya tuh sangat teramat baik. Italia emosional. Emosional banget. Oke. 1-6 di kandang Ajax. Kenapa nih? Ada apa dengan Ajax, Mas Aryo? Kenapa, Di? Ya, gue gak liat Ajaxnya kenapa sih, justru gue liat Napolinya kenapa gitu. Napolinya? Gue liat Napoli ini ya, bahwa musim ini bener-bener dia satu, ngerasa tim-tim lainnya di Serie A tidak sesiap dia. Ya, bahwa toh emang timnya ditinggal beberapa nama-nama besarnya, iya, tapi saat ini dengan berapa? 20 poin di Serie A sekarang sama dengan... Ya Milan siap dong harusnya, iya nggak kan? Iya dong, sama harus Napoli dong. sih mesti Napoli lah. Cuma bermain Raspadori di lini depan, sayang di menit 64 harus keluar gara-gara ada 2 gol 1 assist kalau nggak salah. Dan ya materi pemain, kualitas dan juga kolektivitasnya gue lihat di situ ada semua, dan gue lihat bahwa saat lu unggul, Spalletti ini nggak merubah gaya permainan, tetap kencang gitu, dan inilah sesuai dengan gaya permainannya Il Partenope, bahwa lu menyerang terus dari awal sampai akhir, dan materi-materi pemainnya yang tadinya nggak diharapkan bisa segini gemilangnya, apalagi Kravats kayak Maradona itu di kiri luar biasa bagus. Dan gua justru nggak melihat Ajax-nya emang begini gitu loh. Eredivisie emang kualitasnya ya begini. Ya beda gitu. dong, kalau Ajax waktu sama Tesna kan ada lain cerita tuh. Musim ini kan kita bahasnya. Iya, gua kalau misalnya lo jangan bilang sekalian bahas zaman Kumannya kalau gitu, zaman Gullit kalau gitu ya kan, bahas musim ini aja gitu loh. Dan emang kualitasnya di Eredivisie Ajax oke, cuman ya menghadapi Napoli dengan segitu bagusnya, memimpin Serie A yang dengan Internya juga yang bagus, dengan Milannya juga yang bagus. Artinya adalah bahwa ini tim siap musim ini, dan dia melihat bahwa ini musim bisa dijadikan musim dia untuk breakthrough gitu loh. Dan dengan materi pemain yang sekarang ada ini, gue yakin Spalletti bisa berjalan jauh. Oke. Spalletti-nya yang memang pintar meracik taktik atau memang materi pemain yang oke nih, Mas Aryo? Tadi nyambung Aldi. Ya kalau ngeliat Ajax juga tadi ya 3 gol ya dari Napoli itu dari kesalahan Ajax juga kan. Operan yang salah umpan gitu ketika mencoba untuk mengeluarkan bola dari lini belakang, oper-operan, tapi operan end passingnya justru nyampe ke pemain Napoli. Itu karena mungkin kipernya juga udah uzur ya Ajax. Padahal baru 38 tahun. Padahal baru masuk timnas. Enggak, performa dia lagi bagus, memang lagi bagus, dari musim kemarin bagus, dan kenapa dia dipanggil ke timnas memang bagus performanya gitu. Untuk one on one bagus gitu. Cuman kemarin the whole system Ajax memang agak runtuh ya dengan beberapa blunder yang mereka bikin, tetapi memang apa yang tadi Aldi bilang, Napoli ini is a different machine musim ini ya. 9 poin tertinggi, jumlah gol 13 terbanyak di Champions musim ini, 50 shots terbanyak yang bisa dibuat oleh sebuah tim, 24 shots on target terbanyak yang bisa dibuat oleh tim di Champions musim ini. Artinya kan ini tim Italia loh. Ini tim Italia. Yang dibilang Serie A tuh lagi turun banget kan liganya. Spalletti memang pelatih yang dia tuh memang suka formasi 4-2-3-1 sebetulnya ya. Ketika dia bersama Empoli, ketika bersama Roma, di Inter pun kadang dia main juga formasi 4-2-3-1. Cuman dia justru mengubah Napoli dengan formasi 4-3-3. Yang sebelumnya Gattuso mainnya 4-2-3-1 kan ketika Napoli ditinggalkan oleh Gattuso. Walaupun dulu Mas Ari juga 4-3-3 juga. Dibalikin lagi ke formasi 4-3-3 dengan beberapa pemain yang cabut. Yang pemain-pemain inti juga. Sebelumnya kan kita selalu bicara Dries Mertens, Insigne, pemain depan tuh kan yang nggak pernah lepas dari serangan Napoli. Tapi kali ini komposisinya beda banget. Mungkin tinggal Hirving Lozano doang yang ada di sisi kanan. Tetapi Raspadori kita tahu baru dipanggil timnas ngegolin juga buat timnas. Emang lagi bagus performanya, dan Napoli di bawah Spalletti betul-betul menjadi tim yang kayak tadi gue bilang, tim klub Brugge ya, haus
second ball selalu bisa mereka dapatkan. Mereka jarang minum soalnya jadi haus. Ya oke. Waduh. Dia bapak-bapak gua kayak bingung mau nanggepinnya. Begitu ngomong haus lo ketawa. Jarang minum. Iya, menghargai. Iya, tim yang ngotot terus untuk bikin gol, udah unggul berapa tetap ngegas, tetap tidak mengubah gaya permainan, dan dia selalu minta pemainnya fokus. Lo udah dapat 9 poin di sini, setelah preskon ketemu tim lagi dia bilang, gue belum puas, gue masih butuh totalitas kalian, gue masih butuh fokus kalian juga di Serie A dan juga di Liga Champions. Dan ini kebukti semuanya yang diomongin oleh Spalletti di lapangan diwujudkan oleh semua pemainnya. Semua bantu nyerang, semua bantu bertahan, semua melakukan mencoba untuk melakukan tusukan-tusukan, semua mencoba untuk melakukan crossing, semua mencoba untuk nembak dari ketika ada kesempatan untuk nembak. Jadi PD-nya itu bisa dibuat oleh Spalletti, pemainnya tuh betul-betul siap untuk menghadapi setiap laga. Iya, itu pentingnya integrasi itu yang nggak gue lihat di MU sekarang ya. Oh, misalkan tadi lagi bahas Liga Champions, sorry, masukin dikit aja. Gimana nih, Sa? Gimana nih, Sa? Satu lagi bukan dari Mayor ya, dari Itali. Satu lagi dari Itali, ini AC Milan akan berhadapan dengan Chelsea. Ya udah, di bagian lo ya, tanya tapi nih. Chelsea versi sekarang ya. Artinya ini akan sangat equal dong laga nanti, Mas Aryo. Cuman masalahnya kan emang Milan lagi pincang. Pioli bisa yuk ngakalinnya yuk. Bisa yuk. Equal dari mana dulu nih? Dari sama Berarti nggak equal. Milan nggak equal. Milan lagi pincang juga. Milan peringkat berapa? Milan paling atas kan di ini peringkat 2 sama kayak Napoli 20 juga iya. masalah. Kayak si peringkat 5. Oh, peringkat 5. iya, ada turun siapa? kok. Bukan peringkat 4 ya? Milan 4 ya? Ya, naikin lagi, turunin Milan 5 17 poin. 5 tuh. Chelsea peringkat berapa? Chelsea peringkat berapa, Bro? Segitu juga ya? Segitu juga ya, sekitarnya belum naik-naik banget lah. Ya masih bisa bersaing sama MU, kalau sama City kan nggak mungkin ya. Dari situnya mungkin imbangnya dari situ ya. Cuman kalau kita lihat pertemuan, ya imbang. Mereka bertemu 2 kali sama-sama imbang. Tapi terakhir ketemu tahun 99. It's like dua dekade yang lalu gitu terakhir mereka ketemu. Bagi Milan agak sedikit kurang mengenakan juga ketika mereka bertandang ke Inggris. 20 kali bertandang, cuman sekali, mereka bisa menang. Lawan siapa? Arsenal lawan MU. Oh, MU. Lawan MU. 20 kali mereka tampil di Inggris, cuma sekali menang. Tapi sama MU juga 4 kali kalah. Jadi 1 menang, 12 kalah, 7 imbang. Jadi memang rekor mereka di Inggris Di atas kertas agak sedikit buruk ya. Kekalahan terbanyak dari MU. Habis itu Arsenal mereka juga kalah kalau nggak salah 2 kali gitu. Ya cuman tuh kan kita bicara dulu. History. Cuman kalau history kok repeating kok kayaknya terus-terusan ada gitu kan. Berarti kan ada tren yang nggak bisa lo tinggalkan sama sekali gitu. Kok lo bisa berturut-turut dalam 20 kesempatan cuma sekali menang sih? Kalau lo bilang itu kan timnya berbeda, tapi kok bisa terus-terusan gitu? Kalau berbeda lo nggak bisa menang juga. Artinya kan ada something in a way. Ada faktor Giro mungkin bisa jadi pembeda. Cuman kalau dari sisi kesiapan, dari sisi Milan, gue rasa kali ini bisa dikatakan lebih siap ya. Dengan abis tampil bagus di Serie A, akhirnya menang lagi ya lawan Empoli, menang 3-1. Kepercayaan diri mereka tambah, Giroud juga tambah, di laga-laga internasional juga tampil bagus. Jadi ya gue melihat kali ini ada kan sih bagi Milan untuk ya paling nggak mencuri poin lah ya. Mau menang atau mau imbang, cuman kayaknya bisa mencuri poin. Bisa lah. Aldi gimana nih menurut Aldi yang nggak equal banget di bagian mana? Dia cuma data. Kalau buat gua, ini adalah pertandingan antara satu tim yang udah lumayan mateng sama satu tim dengan pelatih baru, mencoba banyak hal baru. Chelsea maksud gue itu. Kalau Milan sendiri udah kebentuk lah, bahwa Leo di kiri, Catalar di tengah, depan Giroud bla bla bla. Udah kebentuk banget gitu. Sementara Chelsea masih mencoba beberapa formasi baru, 3-5-2, 3-4-3, terakhir 4-4-2. Di mana antar malam juga kayaknya gue pakai 4-4-2 lagi. Di mana kayak Havertz dijadikan sayap kanan. Banyak hal yang masih dicoba oleh Chelsea dan juga Graham Potternya. Sementara Milan, seperti yang Mas Hedo bilang ya, dia datang ke Inggris tentu ingin mendobrak catatan yang begitu kurang impresif. Sayangnya sekarang lawannya juga bukan lawan yang impresif banget gitu. Chelsea di kandang rekornya juga bukan yang bagus-bagus banget gitu, bahwa dia hampir pasti kebobolan di setiap gamenya gitu. Bagaimana Leicester bisa bikin gol ke Chelsea,
Palace juga bisa bikin gol ke Chelsea. Artinya bahwa lini belakang Chelsea ini nggak yang sekuat itu, bahwa lini belakang Chelsea ini juga bukan yang seberbahaya itu. Tapi serangan balik Chelsea juga bukan yang setajam itu juga. Beda sama Milan. Sekarang Leao lagi oke-okenya. Bagaimana Milan nggak butuh banyak peluang, Milan nggak butuh banyak penguasaan bola, 1-2 momen, dan lagi-lagi ini Liga Champion, lu ngomong soal momen, 1-2 peluang, saat lu bisa mengkonversikan menjadi gol, itu lu winner. Dan ini yang gue lihat bahwa Milan bisa, seperti yang Mas Aryo bilang, sama lagi gue sama Mas Aryo, mungkin bisa mencuri poin di Stamford Bridge. Oke, kita lihat dulu, ini ada perkiraan line up ya. Chelsea banyak dan juga cedera AC ya Milan. di Milan. Iya, banyak yang cedera. Cuman kan sebenarnya kayak Kier juga udah bukan inti lagi. Terus paling kalau kita lihat selebihnya ya Menyong cedera ya. Ngomongnya Menyong bener ya? Menyong. Apalagi ini Tomori berarti bakal ketemu mantan timnya ya? Iya, Giro juga. Ya mungkin yang pukulan sih Hernandez ya. Theo Hernandez nggak bisa main di sisi kiri. Karena kita tahu gimana bertahannya dia begitu lugas, nyerangnya dia juga ngebantu serangan, sering berada di kotak penalti, tiba-tiba berada di kotak penalti untuk melakukan tembakan. Itu kan kehebatan Hernandez ya, kalau lagi dimainin. Makanya itu sangat menjadi kerugian besar ketika Hernandez nggak bisa tampil. Tapi kalau soal dua tandem lini belakang, gue mengunggulkan Milan di sini. Kalau lu dan Tomori bagus banget gue lihat. Apalagi Serie A ini kan tim yang defensif gitu ya, bahwa lu dituntut untuk memiliki pertahanan yang sangat amat bagus di Serie A. Dan gue lihat bahwa pertahanan Tomori dan Kalulu ini gue lihat sangat amat impresif dibandingkan Silva dan Fofana. Oke, jadi itu untuk Milan Chelsea. Kalau misalnya buat jebret tim gimana untuk prediksinya, silakan taruh di kolom komentar ya. Sambil kita lanjut lagi nih, belum gue bahas nih. Tim yang lagi lo pakai jersinya nih. Yeah. Pemainnya ternyata bisa mencetak gol, bagi banyak dikritik. TAA. Menurut lo sendiri penampilannya lawan Rangers selain golnya itu seperti apa? Gue sih nggak melihat ini pertandingan antara Liverpool menghadapi Rangers ya. Ini Liverpool menghadapi Alan McGregor. Kiper. Gila nih kiper umur 40 jago banget, shootnya banyak, save-nya juga banyak. Tapi yang gue lihat adalah pertandingan Liverpool menghadapi Rangers ini adalah ini yang gue harapkan dilakukan oleh Xavi di Barcelona. Saat lini tengah lu emang nggak sekuat itu, ya lu rubah. Kalau lu emang nggak bisa pakai 4-3-3, lu rubah. Kemarin kepala batu ya. Iya gitu loh. Kemarin start bisa dibilang 4-2-4 atau 4-2-3-1 lah gitu dengan Jota Nunes di depan. 4 depannya ya? 4 depannya. Semuanya striker. Luis Diaz, Diogo Jota, Nunes dan juga Salah. 4-2-4 mainnya. 4-2-4. Dan ini yang gue bilang bahwa oke, lini tengah kita lagi bermasalah. Ya udah lu mainin Thiago sama Henderson aja gitu. Lu nggak perlu maksain Fabinho, lu nggak perlu maksain Elliot dan lain-lain. Kalau emang kondisinya seperti ini ya lu maksimalkan yang ada aja. Lu pakai 2 holding midfielder. Apa mereka membantu pertahanan maksimal? Enggak juga. Biarkan departemen pertahanan itu dimaksimalkan oleh departemen pertahanan aja yang dipadukan oleh beberapa pemain di belakang tadi. Prabowo dong. Iya, makanya. Waduh. Halo, ya lanjut yuk. Tapi Henderson ini gue lihat bahwa ini pemain yang masih mungkin dipanggil oleh Gareth Southgate untuk World Cup, untuk timnas Inggris. Iya, kalau Maguire bisa, pemain lain juga bisa gitu kan. Jangan bawa MU dulu. Iya, nggak apa-apa. Gue masuk ke dikit ya. Lagi bahas Siapa yang dibawa sama Southgate? Henderson. Oh iya. Bahwa saat TAA maju ke depan, Henderson rajin sekali nutup gitu loh. Tapi di kiri enggak. Thiago jarang turun untuk membantu Tsimikas kemarin. Ya, artinya adalah sebenarnya itu bisa dimanfaatkan oleh Rangers. Cuman ya kita lihat juga Rangers juga bukan yang eksplosif banget di lini depannya. Tapi paling enggak bahwa Liverpool sadar akan ada minusnya di lini tengah, dicoba dirubah dengan formasi baru, at least berhasil menghadapi Rangers. Mereka berapa peluang? 20 lebih. Kalau ada ini statistiknya benar. Liverpool menciptakan banyak sekali peluang, XG-nya sangat amat besar, tapi balik lagi 2 gol tercipta. 23 tuh. Si 23. Total target 10. Oke, bagaimana golnya? Terjadi di 2 set piece, penalti dan juga free kick. Tapi kesempatannya big chance saya cuma 2 ya. Iya, makanya itu pun itu dia makanya McGregor artinya adalah tim ini bisa menciptakan peluang walaupun penyelesaian masih menjadi momok. Ini yang gue bilang di awal musim, bahwa City dan Liverpool sangat amat berbeda. City hanya tinggal melengkapi puzzle yang ada. Liverpool harus rombak lagi. Itu kan yang nggak disetujui sama yang biasa duduk di sini gitu. Liverpool nggak ada masalah, bla 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 bla. Ini hanya akan terbukti gitu loh. Liverpool harus merombak ulang gitu. Asik nih nunggu nih yang biasa duduk di sini pulang baru. Masih lagi nontonin Bulgaran ya. Iya, mencoba something baru dan nggak mudah gitu loh. Lu dengan skema Salah, Firmino sama Mane itu udah pakem banget. Diangkat 1,
berubah banget gitu, dan apalagi jadi sekarang kesannya Nunes jelek gitu loh, kesannya gitu loh. Padahal kan enggak. Karena semua butuh adaptasi ya. Semua butuh adaptasi dan nggak mudah juga. Nunes bukan pemain yang jelek gitu, sabar. Pemain fans Liverpool sabar. Darwin Nunez ini pemain bagus, cuman butuh adaptasi. Skema Haaland aja bisa cepat adaptasi. Karena dikomparasi sama Haaland terlihat komparasi sama Haaland. Jomplang kan. Bisa Gitu. Gue menyampaikan aspirasi netizen ya, lanjut. paling enggak perubahan sudah terjadi di Liverpool dengan skema yang baru, dengan gaya permainan yang baru, dengan bahwa TAA makin kelihatan bahwa dia adalah seorang midfield dibandingkan seorang back kanan. Jadi mendingan dia tukar posisi jadi Kalau di Liverpool main di mana? Nggak bisa juga. Jadi dia nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau di Liverpool dia pasti menjadi bek kanan, tapi kalau di timnas Inggris masih mungkin. Kecuali Liverpool berubah jadi 3-4-3, ya, gitu. bisa 3-5-2 itu mungkin. Cuma kalau di Liverpool kan pasti 4 back gitu. Iya. Dan balik lagi bahwa Liverpool sekarang sudah menemukan platform, sayangnya minggu ini akan menghadapi Arsenal. Wah, kenapa emang Arsenal? Bisa dikalahkan lah. Bisa banget. sayang buat dia maksudnya. Iya, gitu. Oke, Mas Aaron lihat kalau Liverpool ya masih ingat menang gitu. Cuman lawan Rangers bisa jadi parameter. Oh, Liverpool bisa pelan-pelan bagus lagi nggak nih Ya, permainan? paling nggak kepercayaan diri mereka udah balik lagi gitu kan. Kemarin gagal menang gitu kan 3-3. Ada hat-trick lagi pemain lawan kan, Trossard gitu kan agak menjadi sebuah pukulan gitu buat mereka. Ada pemain melakukan hat-trick ke gawang mereka yang bukan pemain level Haaland gitu kan. Tapi ya paling nggak ini kan jawaban lagi dari Klopp bahwa TAA gua akan selalu memainkan dia di posisi ini. Gua akan selalu menyuruh dia ada jauh di depan gitu. Cuman dua pemain di tengah ini bisa nutup ini, itu kan selalu menjadi masalah bagi Liverpool kan. Ketika Henderson tidak bermain, yang nutup TAA itu nggak secepat itu. Harvey Elliott masih terlalu liar lah untuk bermain, walaupun kadang-kadang nyerangnya juga bagus, tapi untuk membantu yang harusnya itu menjadi tugas utama dia ketika TAA naik, itu dia nggak bisa melakukan. Fabinho suka terlambat juga untuk melakukan tutupan. Selama itu bisa di cover, nggak masalah, TAA akan tampil. Dan menurut gue, the best right back sekarang di Inggris ya dia menurut gua. Ya Kyle Walker tipis 11-12, Reece James juga seperti itu. Cuman kalau gua melihat dari kemampuan dia melakukan tembakan bebas, kemampuan dia untuk melakukan crossing diagonal dengan cepat, kemampuan dia untuk sprint melewati lawan, pindahin bola ke kiri ke kanan, masih TA menurut gua. Nggak Trippier, Mas. Ya Trippier kalau nggak cedera ya. Kalau dia tampil bagus terus ya bisa antara Trippier sama TA. Kalau gue ya disuruh milih antara Trippier sama TA untuk menjadi bek kanan timnas Inggris. Oke, itu kalau buat TA ya tadi. Semoga Liverpool bisa kembali menemukan ritmenya lagi. Ya, tapi jangan minggu ini. Kenapa? Ya, minggu depan aja gitu. Nanti pas di Ibrox main di Rangers, kan minggu depan melawan Rangers lagi kan, itulah. Dan semoga AC Milan juga menang ya. Di kardus ya, mati kardus ya. Kardus ya. Kamu menang Arsenalnya. Oke, nggak kerasa udah hampir 1 jam Jebret Tim kita nemenin kalian semua. Terima kasih banyak untuk Jebret Tim yang udah ngeramein hari ini. Kita ketemu lagi hari Jumat. Terima kasih. Ketemu lagi Jebret Tim.